Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, kelompok belajar SKUA dari Mapel Matematika dan lain-lain, karena ini adalah kelompok bukan hanya materinya dan pematerinya yang kolaborasi, tetapi kelompoknya kolaborasi. Ini adalah gabungan dari beberapa kelompok yang anggotanya sedang melakukan tugas di lain tempat di madrasah ini. Oleh karena itu, mari kita yang ada ini membahas sesuai jadwal kita. Pertama tentang keimanan, kemudian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan materi moderasi beragama. Sementara nanti setelah Jumatan kita akan membahas tentang materi akhlak. Akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada binatang, akhlak kepada alam sekitar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu terkait dengan materi ini kita hanya mengupgrade saja. Karena apa? Materi keimanan dan ketakwaan ini tentu sudah kita pahami, sudah kita sering pelajari sejak dulu, sejak lama, mulai dari kita belajar agama sampai sekarang. Jadi saya tidak khawatir, yakin 100% bahwa kita ini dalam hal keimanan dan ketakwaan kepada Allah sudah bagus, sudah sempurna. Barangkali yang bahan dan materi baru bagi kita adalah apa yang disebut dengan moderasi beragama. Tentu tidak lepas dari pembahasan kita walaupun sedikit-sedikit, tetapi nanti kita fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan moderasi beragama. Oleh karena itu, karena ini sifatnya kolaboratif, kolaborasi di antara kita masing-masing tentang pemahaman dari judul yang ada di jadwal itu, kita nanti akan memaparkan satu-satu versi panjenengan semua terkait dengan moderasi beragama itu apa. Nah, ini yang perlu kita sampaikan bersama-sama di sini sehingga nanti kita satu pemahaman. Jangan-jangan di antara kita sama-sama kurang utuh, sehingga kekurangan itu kita saling menutupi, sehingga nanti kita menyampaikan kepada siswa tentang moderasi beragama ini satu pemahaman, satu materi, satu pengertian kepada anak. Tidak satu menjelaskan begini moderasi, yang satu begini tentang moderasi. Artinya pasti lo pada murid bingung atau rasa kemah. Oleh karena itu, mari kita satukan pemahaman tentang moderasi beragama ini untuk kita nanti teruskan kepada siswa pada kegiatan di Ramadan ini 4 hari 2 kali. 4 hari di kelas 11, 4 hari di kelas 10. Oleh karena itu saya tidak menjadi pemateri satu-satunya atau penyampai satu-satunya, tetapi kita mari satu-satu gantian. Bahkan kemudian nanti juga kita ada hal-hal yang kurang yang perlu kita bahas, ada yang bertanya, monggo silakan. Nanti yang menjawab semua kita menjawab, bukan saya, bukan Tat Ahid atau Tat Kosim. Misalnya nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas dari kita sekalian. Oleh karena itu, tanpa saya menutup dengan salam, nanti tutup terakhir salamnya. Mari kita berbicara satu-satu terkait dengan keimanan. Tentu keimanan ini lalu jauh dari rukun iman semenem. Rukun iman menem. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada nabi kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, hari akhir, kodok dan qadar dan lain sebagainya. Pokok iman senem nikah, mari kita satu-satu berbicara. Keng male pada bisa menyampaikan, karena ini forum bersama. Benih kula tukang ceramah, benih kula pemateri tidak, tetapi hanya pengantar saja. Terutama nanti di urusan moderasi beragama. Monggo Ustadz Nur Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita yang pertama kita akan berbicara tentang keimanan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh beliau Kiai Haji Hasan. Nah, beliau mengatakan bahwa kita semua sudah tahu tentang iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Artinya kita percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha berkehendak dan lain sebagainya. Dan itu kita yakini, kita betul-betul yakini bahwa Allah itu betul-betul ada. Dengan apa kita meyakini Allah ada? Yaitu salah satunya adalah dengan dalil akli, secara akal. Allah itu ada adalah adanya alam semesta ini, seperti itu. Nah, kalau dalil naklinya adalah dari Al-Quran maupun hadis. Secara akal, kalau ada kipas angin tentunya ada yang membuat kipas angin. Ada musola ini tentunya ada yang membuat musola, seperti itu. Jadi adanya alam semesta pasti ada yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh beliau Al-Ustadz Muhammad Ahid. Terima kasih waktunya. Tadi kita sudah membahas yang pertama tentang iman pada Allah. Yang kedua kita adalah membahas tentang iman pada malaikat. Pertama kita pahami malaikat itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya, yang tugasnya banyak. Dalam melaksanakan tugasnya, malaikat ini oleh Allah diciptakan beberapa macam dan jumlahnya yang tidak mungkin kita pahami berapa jumlahnya. Di antaranya malaikat itu adalah Jibril. Maka Jibril ini tugasnya salah satu adalah menyampaikan wahyu kepada para nabinya. Dan para nabi ini nanti yang tugasnya setelah mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikatnya Jibril, baru menyampaikan pada manusia. Itu tugasnya daripada malaikat. Sebenarnya begini, malaikat yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada 10. Itu yang wajib. Selebihnya itu tidak wajib diketahui karena jumlahnya yang sangat banyak. Termasuk diantaranya adalah seperti malaikat Qasim. Malaikat Qasim itu kan tempatnya adalah al-musakhkharu bainas sama'i wal ardi. Tempatnya ada antara langit dan bumi. Dan beliau juga salah satu malaikat yang tugasnya mengatur hujan atau angin mau ditempatkan di mana, seperti itu. Kemudian malaikat-malaikat yang lain itu banyak jumlahnya. Yang diantaranya adalah Jibril tadi saya sebutkan, Mikail, Israfil, Israel, Malik, dan Ridwan, dan semuanya punya fungsi masing-masing. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan pada Ustadz Imam Qori yang akan menjelaskan tentang iman pada para nabi atau rasul. Atau kitab-kitab. Baik, terima kasih Ustadz Lahid dan juga guru-guru saya semuanya. Mohon maaf, saya akan melanjutkan dari apa yang tadi disampaikan, bahwa setidaknya di antara rukun iman, fondasi iman kita dikatakan iman itu kalau kita percaya dan iman kepada kitab Allah, yang setidaknya ada 4 kitab yang wajib kita imani. Yang pertama adalah tentunya Al-Quran, kemudian Taurat, kemudian Injil dan Zabur. Dan 4 kitab ini adalah 4 kitab minimal yang harus kita ketahui. Walaupun sebetulnya ada kitab yang lain atau suhuf dari para nabi yang juga disebutkan oleh Al-Quran, misalnya suhufnya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa dan lain-lain juga ada punya kitab. Ya. Tapi istimewanya adalah bahwa kitab yang paling istimewa di antara sekian kitab itu adalah Al-Quran. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan alhamdulillah sampai kepada kita. Ya. Jadi kitab Al-Quran itu luar biasa karena kitab yang paling mulia,
Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada orang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad, dan diturunkan juga kepada umat paling mulia. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat paling mulia di antara umat-umat yang lain. Di antara alasannya kenapa? Di antara alasannya karena diturunkannya Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa bisa begitu? Karena Al-Quran itu adalah penyempurna daripada semua kitab-kitab yang lain. Jadi Al-Quran itu adalah lengkap. Jadi kalau mau baca Taurat sekarang mungkin agak susah karena yang asli sudah tidak ada. Injil, Zabur juga tidak ada. Dan bisa kita membaca Al-Quran sebagai penyempurna. Bahkan 3 kitab yang lain itu sudah disebutkan dan isinya juga terdapat dalam Al-Quran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustadz Qasim. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Bapak-bapak guru yang saya hormati, saya melanjutkan terkait tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang sebagaimana kita ketahui, Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah di muka bumi ini itu banyak sekali. Namun hanya 25 yang wajib kita imani, kita percaya kalau mereka manusia-manusia pilihan Gusti Allah. Mulai dari Nabi Adam, manusia pertama yang ada diciptakan oleh Gusti Allah, sampai Nabi terakhir, Hotamul Anbiya, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengimani mereka? Dengan cara apa? Mengimani kitab-kitab, mengimani iman kepada Rasul-Rasul Nabi itu, yaitu yang mempercayai, meyakini kalau mereka itu diutus oleh Allah untuk membuktikan ayat-ayat kekuasaannya, ayat-ayat kekuasaan Gusti Allah. Itu bukan berarti Allah tidak mampu menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Ini tujuannya untuk mengagungkan keesaan Gusti Allah itu sendiri. Berhubung kita menjadi umat Nabi Muhammad, tentu kita harus mengikuti syariat yang diajarkan oleh beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu dengan cara apa? Ya mengikuti rukun Islam yang ada, sholat, kemudian zakat dan yang lainnya. Tentu tidak cukup di situ rukun Islam. Tentu kita harus juga bersosialisasi dengan manusia, dengan tetangga, dengan halayak. Tidak mengungkung diri di masjid, di rumah. Ya harus berhubungan dengan hablum minan nas. Jadi kita harus bersikap baik, sopan, santun kepada saudara-saudara kita. Meskipun saudara kita itu tidak seiman, karena saudara itu banyak, ada saudara sebangsa, ada saudara setanah air. Jadi semua kita harus baik, sopan, santun, menghargai perbedaan yang ada. Ini nanti selaras dengan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Hasan tentang moderasi beragama. Jadi itu kiranya terkait dengan iman kepada Rasul-Rasul Nabi, ada 25 Nabi dan Rasul. Kiranya itu wahiran. Wallahul muwaffiq ila muqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lengkapi dulu terkait dengan iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab. Sekarang tinggal yang belum diterangkan tadi tentang iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir. Nanti setelah ini silakan Bapak sekalian bertanya untuk kita bahas bersama-sama. Rukun iman yang kelima itu adalah percaya kepada hari akhir. Cak kiamat. Hari akhir ini ke kiamat. Tining kiamat ini kepada kiamat raja, kepada kiamat kene.
Nah, kiamat sekene ini macam-macam. Kita kehilangan uang, ini kiamat. Kiamat kene. Kita kehilangan nyawa orang tua atau siapa atau sampai kepada kita sendiri, ini kiamat. Kiamat kene. Nah, kiamat raja dan nanti wes lah ikulu alam dunia nikah. Nah, nikah yang ditunggu-tunggu oleh kita semua dan para mayat-mayat yang bergelimpangan di alam barzah, nikah sama-sama menunggu kiamat kubronya nikah, kiamat raja. Nah, itu harus kita yakini bahwa ini pasti akan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang terakhir adalah wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir buruk dan takdir baik setajana nikah dari Gusti Allah. Nah, kita manusia hanya harus berikhtiar untuk mewujudkan keinginan. Pada saat di ujungnya nanti yang akan menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang usaha tidak sebanding, tidak berbanding lurus dengan hasil. Kadang usahanya ringan tapi hasilnya bisa maksimal. Kadang tidak berusaha ada keuntungan yang luar biasa. Inilah yang dinamakan takdir. Dan ini harus kita yakini sebagai orang yang beriman kepada Allah. Mungkin ini terkait dengan rukun iman kepada Allah yang harus kita jadikan dasar kita dalam beragama, dalam menjalankan Islam. Oleh karena itu sekarang giliran mungkin ada bertanya, Bapak Ibu sekalian, saya persilakan. Pak Sohib, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami nyimak rukun iman dari para ustadz, saya tertarik bertanya yang iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, yang ngetop itu yang di masyarakat itu Nabi Khidir itu kan tidak ada di Nabi yang ke-25 yang wajib kita yakini, kita ikuti. Tolong diberi penjelasan mengenai Nabi Khidir yang bersamaan hidupnya beliau dengan Nabi Musa. Kami kalau ditanya anak-anak kami takut tidak bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Guru Sohib. Terkait Nabi Khidir, ya sering banyak cerita tentang Nabi Khidir, terutama ketika beliau Nabi Khidir membersamai Nabi Musa alaihissalam. Ya, mulai dari yang perahu yang dibocori, kemudian ada yang sampai membunuh anak, kemudian ada yang menghancurkan rumah dan seterusnya. Nah itu kita ambil hikmahnya saja ya. Ya, bukan berarti Nabi Khidir itu kenapa kok tidak dimasukkan ke dalam 25. Nah, 25 nabi yang harus kita imani ya. Jadi adanya Nabi Khidir ya sebagai penasehat. Nah, ya penasehat kalau sekarang penasehat spiritual seperti itu ya untuk Nabi Musa ya. Tujuannya untuk apa ya? Allah memberitahu kalau Nabi Musa itu seharusnya ada tuntunan ya melalui Nabi Khidir ya. Jadi kenapa Nabi Khidir tidak termasuk? Yaitu salah satunya hanya sebatas hidup pada zaman Nabi Musa ya. Untuk biografi dan risalah sekarang ada di mana, meninggal atau wafat dimakamkan di mana, saya kurang paham ya. Ada yang mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang, sampai hari kiamat. Nah, itu wallahu a'lam, kita hanya Allah yang tahu ya. Yang jelas yang harus kita yakini, kita imani itu hanya 25 nabi. Demikian penjelasan dari kami. Yang lain, barangkali Ustaz Imam menjelaskan Nabi Khidir yang ada tambahan Nabi Khidir. Ya, jadi sebetulnya kalau menghitung nabi itu banyak sekali, dalam informasinya banyak sekali, bahkan nabi itu ratusan gitu. Tapi Rasul itu beda dengan Nabi. Jadi kalau Rasul itu kan memang oleh Allah diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada umat.
Tapi ini saya pernah mendengar sebuah cerita bahwa Nabi Khidir itu pernah hidup di zamannya Syekhona Khalil. Jadi ada sebuah cerita menarik. Syekhona Khalil itu pernah didatangi oleh ada santri yang pengen ketemu dengan Nabi Khidir. Suatu hari itu kemudian ada tamu itu seperti orang gila gitu ya. Datang ke Syekhona Khalil dan Syekhona Khalil itu sangat menghormati beliau. Walaupun pakaiannya lusuh dan seterusnya, bahkan diberi kopi. Diberi kopi. Kemudian ketika mau pulang, santri Syekhona Khalil itu meminta santri untuk mengantarkan orang itu menggendong. Tapi dia tidak mau, santri tidak mau karena bajunya lusuh dan sebagainya itu. Akhirnya diantar sendiri oleh Syekhona Khalil. Bahkan santrinya itu disuruh minum kopi tidak mau. Sisanya orang tadi itu. Akhirnya ketika sudah pulang, tamu itu dijelaskan. Santri itu bertanya kepada Syekhona Khalil, "Ya Syekh, ini siapa tadi yang digendong?" Kemudian Syekh itu sudah sangat menghormati orang itu dan seterusnya. Akhirnya apa? Katanya kata Syekhona Khalil, katanya kamu pengen ketemu dengan Nabi Khidir. Itu tadi Nabi Khidir. Akhirnya apa? Menjelaskan tentang Nabi Khidir bahwa seorang nabi yang memiliki keistimewaan oleh Allah secara khusus, dan memang entah beliau itu bisa sampai hidup sampai hari kiamat Allahu a'lam. Tapi di zamannya Syekhona Khalil itu bahkan ada dua cerita. Syekhona Khalil itu pernah menggendong Nabi Khidir itu mulai dari jalan lampu merah Senayan itu ke barat. Itu dalam sebuah cerita. Wallahu a'lam ini benar atau tidak, tapi ada salah seorang guru yang pernah menceritakan hal ini. Ya, mungkin ini hanya sepintas saja. Terima kasih. Pertanyaan yang lain mungkin. Sini, pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan dari rukun iman, yaitu percaya kepada qada dan qadar. Yang ingin kami tanyakan, apakah bisa kita sebagai manusia ini merubah ya dari hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik dari qada dan qadar itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qada-qadar itu adalah takdir Allah untuk makhluknya, baik buruknya atau gambarnya gini. Takdir Allah itu ada dua, ada mubram, ada mu'allaq. Kalau takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Sesuatu yang Allah tentukan yang akan terjadi pada manusia mesti terjadi, dan itu tidak akan pernah tidak terjadi, mesti terjadi. Itu namanya takdir mubram. Contohnya seperti mati. Yang namanya makhluk Allah mesti mati, tidak mungkin tidak akan mati. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu bisa dirubah dengan usaha dan doa. Jadi kalau umpama aja kita ada ketentuan Allah yang pada kita mungkin nggak baik, kalau itu masuk pada takdir mu'allaq, maka itu bisa dirubah dengan dua cara, yaitu doa dan usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan lain mungkin. Sinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Karena yang dibahas ini masalah keimanan, saya ingin bertanya, dalam keadaan sehari-hari ada satu murid saya, murid itu cerdas, pintar, tapi dia selalu gagal dalam pendidikannya. Dia tidak bisa diterima di perguruan tinggi, ya jadi pengangguran. Kemudian ada lagi murid saya itu cantik ya, tapi pas dapat jodohnya itu jelek, ya ada pantas gitu. Ini bagaimana jauh dari segi keimanan yang kita bahas tadi. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Zainal yang bertanya tadi tentang keimanan, yaitu tentang murid yang pintar tetapi kemudian selalu gagal. Kemudian yang kedua, murid yang mendapatkan jodoh jodohnya kurang baik, ternyata tidak sekufu, kata Kiai Hasan. Itu juga bagian dari keimanan, yaitu tentang qada dan qadar. Itu juga ketentuan dari Allah. Jadi baik dan buruk itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi termasuk kehidupan kita kecil maupun besar, itu semuanya hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah. Termasuk jodoh, rezeki, termasuk juga beruntung atau tidak beruntung, itu hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan ada yang mengatakan termasuk itu usaha kita dan doa itu hakikatnya sudah ditentukan, bahwa kita akan berdoa dan kita akan berusaha, itu sudah ditentukan. Jadi hakikatnya tetap qada dan qadar itu telah ditentukan oleh Allah dan pasti terjadi seperti itu. Jadi kalau dikatakan doa dan usaha bisa merubah, itu doa dan usaha sendiri sudah ditentukan bahwa kita akan doa. Makanya ketika kita ditentukan oleh Allah, dipastikan kita berdoa, maka doa kita pasti dikabulkan, seperti itu. Maka Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan, seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari beliau. Nyambung dengan Pak Saini tadi, mengubah takdir itu, Ustaz. Saya pernah dengar dari guru saya apa dari orang tua saya. Misalnya waktu malam mimpi buruk, takut terjadi apa-apa, sama orang tua saya atau guru itu yang bilang ke saya, bersedekahlah nak, bersedekahlah nak. Apa itu termasuk doa apa usaha yang lain? Terima kasih. Ada jelasin. Sejelas ulang saja. Ulang. Dari takdir tadi, takdir yang diutarakan Ustaz Ahid, saya bermimpi malam-malam, mimpi buruk, takut terjadi apa-apa. Orang tua saya bilang ke orang tua saya atau ke guru, lupa saya, bersedekahlah com, bersedekahlah. Disuruh bersedekah. Apa itu termasuk usaha apa doa itu? Terima kasih. Apa benar kejadian seperti itu? Jadi terkait mimpi dan takdir ini ada korelasinya ya, hubungannya. Memang kalau kita mimpi itu biasanya kebawa dari kehidupan kita. Kebanyakan ya, kapas kehidupan. Makanya kita dianjurkan sebelum tidur itu doa, berwudu, baca-baca yang baik-baik, ngaji Quran dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita terjadi kejadian mimpi buruk? Nah itu dari setan ya. Jadi makanya kita sebisa mungkin perbanyak baca istighfar, kemudian sholat sunat 2 rakaat dan seterusnya. Nah itu bisa jadi itu teguran kita supaya untuk sholat tahajud, sholat malam. Itu bisa jadi dari teguran dari Gusti Allah. Bagaimana terkait dengan sedekah tadi ya? Betul, sangat betul, karena sedekah itu banyak manfaatnya. Dari bersedekah itu bisa jadi ada doa dari orang yang menerima sedekah kita, mendoakan kebaikan. Biasanya kita kalau ngasih sesuatu kepada orang lain, ada doa dari mereka. Oh ya Allah, mater paringnya rezekinya lancar dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa menolak bala, bisa mendoakan kebaikan untuk kita pemberi sedekah. Bapak sekalian, alhamdulillah sepertinya perjalanan dari pembahasan kita terkait dengan
iman dan takwa, karena dua ini tidak bisa dipisahkan. Sudah kita jalani bersama, sudah kita lalui, dan sudah kita adakan tanya jawab yang saya rupa-rupanya kalau saya simpulkan dari pertanyaan itu hanya mengarah kepada persoalan iman kepada Rasul Allah atau Nabi Allah. Kemudian yang kedua terkait dengan iman kepada qada dan qadar Allah. Oleh karena itu tadi ada pertanyaan dari Bapak Zaini misalnya sudah dijawab oleh Ahid benar sekali bahwa takdir itu bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Ada takdir mubrom, ada takdir muallak. Takdir mubrom adalah takdir yang sudah tidak bisa dirubah seperti kematian, dan takdir mubrom itu takdir yang sudah terjadi. Takdir yang sudah terjadi akibat dari takdir muallak. Contohnya begini, saya kaitkan dengan pertanyaannya Pak Zainal. Ada sebuah siswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi kedokteran misalnya. Mulai dari jurusan sampai kepada materi yang dipelajari dari sekarang di MAN ini, mereka sudah menjurus dan mengarah kepada kedokteran. Ajar IPA, matematika, ilmu eksak sudah luar biasa, jago, hebat. Kemudian masuk jurusan IPA, saya saking lambe. Ya. Kemudian uang orang tua ada untuk biaya di fakultas kedokteran misalnya. Tapi kenyataannya anak ini tidak bisa, kesimpulannya tidak bisa masuk ke perguruan tinggi kedokteran. Masuknya ternyata ke UINSA misalnya. Nah, ini masuknya anak itu ke UINSA itu sudah mubrom. Sudah bisa tidak bisa berubah, tidak bisa berontak untuk bahkan protes kepada Allah. Ini adalah bentuk takdir mubrom. Lah, walaupun prosesnya adalah muallak. Seperti tadi Pak Zainal, ini adalah takdir Allah yang tidak bisa kita bantah, karena ini adalah bagian dari keimanan kita. Ini dogma agama yang harus kita jalani. Seperti itu. Nah, adapun takdir muallak ya termasuk ini tadi. Bahkan takdir mubrom itu termasuk orang yang retin arapa jodoh itu tadi, retin oleh laki coba, ganteng oleh bini mbak coba. Ini ada takdir mubrom. Ikhtiar ada tentu. Orang tua ingin yang terbaik. Ikhtiar itu pasti ada, tetapi takdir sudah tidak bisa dihindari. Makanya kita harus percaya kepada qada dan qadar Allah. Sedangkan tadi yang Nabi Khidir, intinya Allah itu memberikan wahyu kepada umatnya yang luar biasa. Ia dinamakan Nabi dengan keistimewaan sebagai senjata untuk menjawab orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir seperti itu. Jadi tidak semua Nabi harus diketahui, memang termasuk Nabi Khidir tadi. Wallahu a'lam. Nah, itu memang ciri khas dari keistimewaan Nabi pilihan Allah, termasuk Nabi Khidir yang sampai sekarang banyak persepsi itu tadi. Jadi ini harus kita yakini bahwa itu ada. Ini harus kita yakini bahwa ini adalah menjadi dasar kita dalam beragama. Nah, mungkin ini kira-kira kesimpulan dari tanya jawab kita kali ini terkait dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan mudah-mudahan ini semua membawa manfaat untuk kita semua, menjadi tambahan ilmu buat kita semua, menjadi keberkahan untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat, selalu sukses dalam menuju tujuan akhir yang gemilang, yaitu jannatullah, surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari pertemuan ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.